NPK-nya kan itu yang 16-16 itu kan N-nya tinggi. Jadi masa vegetatif itu kan jadi masih masa-masa belum ada buah, masih masa pertumbuhan. Jadi biar dia tinggi dulu, keker lah pokoknya, batangnya besar. Terus bisa apa ya bahasa Indonesianya, kalau Jawanya modot lah. Tapi kalau udah masa generatif, masa pembuahan, itu di usia berapa tuh Bang? Itu di usia sekitar kurang lebih hampir satu bulan lah. 1 bulan 30 hari. Oke, 30 setelah 1 bulan. Halo sahabat YouTube Dedi TV, saat ini saya berada di kebun cabai yang ada di Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nih proses perawatan tanaman cabai mulai dari tanam hingga nanti juga dia besar seperti ini, bagaimana juga mengatasi hama-hama yang ada dan bagaimana ya proses supaya buah cabenya ini lebat dan juga banyak. Kita akan berbincang bersama petani muda yang ada di sini. Seperti apa? Nantikan videonya, jangan di skip, tonton sampai habis ya sahabat YouTube Dedi TV. Dan berikut videonya. Nah sahabat YouTube Dedi TV, saat ini saya sudah bersama nih petani muda asal Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan Abang siapa Bang? Dengan Hadi. Abang Hadi. Jadi ini usianya berapa nih Bang? 23, 24. 24 gimana nih? Ya udah jalan 24. Oke. Nah, Bang Hadi umurnya 24 yang ngelola dan punya ini kebun cabai. Iya. Cabai ini. Nah, Bang, ini kita lihat cabainya di sini lebat, sudah tinggi juga. Alhamdulillah. Ini di lahan kita luasnya berapa ini Bang? Setengah hektar kurang lebih lah Kak. Ini kurang lebih setengah hektar, oke. Nah, terus ada berapa bibit ini di sini kita tanam? 8.500 kalau nggak salah. 8.500 di lahan setengah hektar. Nah, ini usianya sudah berapa nih sekarang nih? Tanaman cabai kita? Sekitar ini kan dapat ikan kedua sekitar hampir 80 lah Kak. 80 hari. Oke, 80 hari. Sudah lihat ini, saya lihat nih cabainya udah besar-besar. Berarti sudah dipanen? Udah. Sudah panen perdana. Yang keberapa udah? Kedua Kak. Yang kedua. Oke, berarti akan panen lagi berapa lagi? Hari Selasa besok panen lagi. Panen lagi. Sabtu. Yang ketiga berarti. Yang ketiga. Nah, oke. Jadi tapi kita sekarang ini mau nanya-nanya bagaimana sih perawatan mulai dari awal penanaman cabai ini hingga ke 80 hari ini. Nah, mungkin Bang Hadi juga bisa jelaskan nih sama sahabat YouTube Dedi TV. Apa saja sih Bang perawatan mulai dari awal nih hingga misalnya dari awal mulanya seperti apa? Bisa Bang jelaskan? Kalau perawatan ini kita satu kuncinya harus istiqomah. Istiqomah. Ya udah jelaskan. Nanti awal-awal udah kena gejala atau penyakit kita malah ngedrop pula kan. Apalagi di cabai ini seperti kita, kalau orang-orang cabai itu udah tahu lah, seperti ngerawat bayi itu kuncinya kalau di cabai. Jadi perawatan dari awal itu dari HST hari setelah tanam ya, itu pemupukan dulu. Awal-awal itu dipupuk. Kalau yang menggunakan POC silahkan, yang menggunakan pembenah tanah juga silahkan. Kalau saya menggunakan pembenah tanah untuk memperbaiki akar-akar dulu gitu kan. Pembenah tanah dulu nih. Di usia berapa berarti itu Bang? 1 hari setelah tanam. Satu hari setelah tanam. Oke. Kemudian? Ya habis itu ya seperti biasa kita semprot. Terus nanti kita lanjut ke 1 minggu itu baru kita mulai pemupukan kimia. 1 minggu setelah pembenah tanah tadi, perawatan pembenah tanah, kemudian lanjut ke pemupukan kimia. Seminggu pemupukan kimia. Nah, untuk selanjutnya seperti apa nih Bang? Setelah pemupukan berarti seminggu atau seminggu sekali atau berapa kali begitu pemupukannya? Seminggu sekali saya menggunakan pemupukan kimia. Nanti baru dapat 1 bulan kembali lagi ke pembenah tanah jenisnya itu tadi, atau POC lah, yang menggunakan POC gitu kan. Oke. Nah, untuk pemupukan berarti kita katakan 1 minggu sekali. Nah, kemudian setelah usia 1 bulan kita ulang lagi nih pembenah tanahnya. Iya, pembenah tanahnya kita ulang lagi. Oke. Bagaimana nih Bang prosesnya nih? Prosesnya maksudnya? Proses kita merawat tanaman cabai
dari pembenah tanah itu seperti apa dan juga sampai ke pemupukannya gitu? Prosesnya banyak sih Kak. Jadi kalau saya pemupukan itu tadi saya bertahap, maksudnya nggak langsung tinggi gitu kan. Jadi saya menggunakan dosis yang ukuran paling awal-awal mupuk itu 1 drum biru itu kan 200 liter, saya kasih 3 kilo lah itu menggunakan 16 sama masukkan TSP kalau saya. Jadi itu. Oh, berarti memang harus rutin juga ya ini merawatnya dari awal itu, sehingga memang itu fungsinya apa tuh untuk pemupukan ini? Iya, kalau NPK-nya kan itu yang 16 itu kan N-nya tinggi. Jadi masa vegetatif itu kan jadi masih masa-masa belum ada buah, masih masa pertumbuhan. Jadi biar dia tinggi dulu, keker lah pokoknya, batangnya besar, terus bisa apa ya bahasa Indonesianya, kalau Jawanya modot lah. Bahasa Jawanya modot, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya tumbuh lah dia. Tumbuh lebih subur gitu ya, lebih tinggi dan lebat begitu ya. Dan juga diinginkan dengan buah-buah yang juga lebat begitu. Iya, itu masih masa vegetatif. Saya menggunakan 16 kan. Tapi kalau udah masa generatif, masa pembuahan, itu di usia berapa tuh Bang? Itu di usia sekitar kurang lebih hampir 1 bulan lah. 1 bulan 30 hari. Oke, 30. Setelah 1 bulan kita awalnya pemupukan, terus setelah 1 bulan itu berubah lagi ya? Iya, seperti apa itu perawatan? Pemupukannya 16-16-nya yang menggunakan nitrogen itu saya tinggal. Saya ganti menggunakan, kalau saya memakai winner lah. Winner itu N-nya lebih kecil dia. Dia mengutamakan fosfat sama kalium dia gitu. Oke, nah itu fungsinya apa tuh Bang? Nah, kalau cara sebulan setelah itu tuh? Sebulan itu paling fosfatnya nanti biar untuk melengketkan buah sama memperbesar buah lah. Jadi di situ dia kuncinya itu. Jadi kalau umur segitu masih kita menggunakan N yang tinggi, nanti bakalan rentan di apa? Di buahnya bisa rontok dia Kak. Oh begitu. Itu satu, sama nanti faktor cuaca juga bisa berpengaruh itu. Kalau hujan terus itu nggak bisa, tangkai-tangkai bunga nanti kayak gini kalau hujan terus dia bisa rontok Kak, karena kelebihan air. Kalau panas sekalipun nggak bisa, jadi mau kuning. Jadi harus cabai ini harus pas lah kalau mintanya kita gitu kan. Gitu. Nah berarti dengan usia sebulan tadi 30 hari kita sudah mulai ini ya, sudah mulai untuk pembuahannya seperti apa begitu ya. Lebat tadi juga dengan pupuk juga tadi begitu ya Bang Hadi bilang. Nah apa nih Bang, ada enggak sih kendala setelah 30 hari kita masa buah seperti ini yang dihadapi nih dari tanaman cabai ini? Ada Kak, kalau paling umur sebulan nanti udah kelihatan layunya, itulah yang bikin sampai sekarang petani itu pusing kalau kena layu fusarium itu. Fusarium. Oke. Bagaimana tuh Bang mengatasinya Bang? Tapi saya lihat di sini kan masih aman nih. Ada beberapa sih memang saya lihat, cuma bagaimana sih mengatasinya nih? Masih juga seperti ini lebat begitu ya ini tanaman cabainya di sini. Kalau saya mengatasi sih agak susah sih Kak. Bisanya cuma mencegah itu tadi menggunakan pembenah tanah. Oh, ulang lagi pakai pembenah tanah. Pembenah tanah POC. Jadi kita agak mencegah lah, bukan mengobati malahan. Kalau namanya orang kan samalah dengan manusia. Kalau manusia itu kan kalau udah sakit terus kita berobat, itu kan habisnya banyak. Kecuali kalau kita mencegah atau sejenis apa itu kan lebih baik dari awal gitu kan. Makanan bergizi dulu ya. Jadi sebelum sakit kita harus makanan bergizi dulu. Juga sama nih perawatannya dengan tanaman cabai. Iya, benar itu. Itu sama kayak tadi Bang Hadi bilang ya, sama dengan merawat bayi gitu, lebih telaten lagi, mungkin memberikan makanan bergizinya, pupuknya sesuai, perhatiannya. Begitu ya. Oh, perhatiannya juga ya. Iya, enggak hanya. Jadi ngambek nih dia. Kalau dia nggak dikasih perhatian ngambek dia. Masa ngambeknya seperti apa nih kalau ya kalau ngambeknya paling nanti pengaruh aja Kak. Pengaruhnya kalau semuanya kurang nggak kita perhatikan kan, kadang kan kalau tanaman semakin luas itu kita kelilingnya, terutama di keliling pengamatan kita tentang tanaman ini. Kalau kita nggak ada pengamatannya nanti nggak tahu kita. Tahu-tahu langsung nyemprot, nggak tahu apa yang hama yang di dalam sini gitu kan. Sedangkan di cabai itu hama kadang berubah-ubah. Nanti kadang apa ya, kutu kebul atau kutu daun lah. Kadang ada nanti
pas serangannya banyak, kita pas nyemprotnya pakai dosisnya yang rendah. Nggak tahu serangan lagi banyak, nggak tahu juga nanti ada ularnya langsung nggak kita. Ulat-ulat gitu ya dari buah-buah gini. Nah iya. itu gimana tuh Bang? Kayaknya banyak kan, karena ada misalnya di sininya Iya, gitu ya, ada bolong. ulat-ulatnya, bolong-bolong. Iya. Nah itu seperti apa tuh Bang? Nah kalau itu ya itu setiap obat ulat itu ada masing-masing, ada yang ulat daun sama ulat buah. Kalau ulat buah itu sendiri lagi obat ularnya, kalau ulat daun sendiri lagi obatnya. Nah itulah kuncinya pengamatan di cabai itu penting gitu. Nah Bang Hadi bagaimana nih? Untuk daun Abang pakai obat apa? Untuk buah Abang pakai apa? Langsung sebutkan produknya aja. Gimana apa-apa, kita biar ya sahabat YouTube dari TV juga tahu ya, sampai bisa begini nih tanaman cabenya Bang Hadi nih. Iya, yang penting nggak di-endorse ya. Ya enggak, kita kasih tahu aja. Kalau sampai sekarang sih untuk obat buah, ulat buah saya menggunakan itu iguana dari Dalson lah. Lupa pula bahan aktifnya, kalau nggak salah Imamectin benzoat itu. Nah sedangkan ulat daun kemarin tuh sempat kebal itu. Mengartikan kebal itu udah disemprot ini nggak mati, semprot ini nggak mati. Adalah senior yang di paket A itu bilang kan, coba pakai ini gitu kan. Saya pakai Gracia, belilah online di Shopee. Mau dia nih berarti, mau. Baru bisa mati Kak, teratasi waktu itu. Nah untuk itu proses perawatan penyemprotannya seperti apa nih? Supaya ulatnya juga pergi nih, nggak ada lagi begitu. Kalau penyemprotan tergantung, kalau semuanya kita udah nengok pengamatan itu tadi ular, biasanya kan kalau kita nyemprot sore, pagi ini udah kelihatan ular itu pasti jatuh dia kalau udah mulai pecah lah Kak, apa parutnya itu. Apalagi kalau yang kontak lambung, di situ kan di racun itu kan dijelaskan ada yang sistemik, ada yang kontak lambung gitu. Periodenya berapa nih? Berapa kali kita penyemprotan seperti itu? Kalau untuk ulat saya nggak terus-terusan. Sempat terus-terusan nanti takutnya makin kebal. Jadi saya sering ngemik antara obat ini dengan obat ini. Maksudnya ngemik tuh gantian lah Kak, biar nggak kebal dia. Kalau udah sempat kebal ya nanti malah nggak bisa teratasi lagi gitu. Berarti sesuai porsinya ya? Sesuai porsinya. Biasanya seperti apa tuh Bang Hadi? Porsi maksudnya? Porsi kita memberikan ininya, penanganannya. Ya kalau itu tengok aja Kak, nanti kalau semuanya ada lagi kan ulat daun kan, kita balik lagi gunakan yang agak rendah, karena itu tadi kan Gracia itu tadi enaknya ngomong ampuhnya lah, obat jitunya. Nanti kalau kita pakai terus-terusan obat jitunya malah kebal pula nanti kan. Oke, berarti memang harus diperhatikan tanaman cabenya ini gitu sahabat YouTube DDTV. Untuk tanaman cabai ini memang harus diperhatikan dia, dilihat dulu yang mana yang harus diatasi begitu ya. Tidak boleh terlalu overdosis juga ya. Sama lah kalau manusia juga perlu diperhatikan gitu. Ya, biasa kalau dikasih terus obat-obatnya udah kebal nih biasanya gitu ya. Iya. Nah, sama juga ternyata tanaman cabai ini seperti itu. Nah Bang Hadi, ini kan sudah umur 80 hari ya. 80 hari. Apalagi sih perawatan-perawatan yang harus kita jaga untuk tanaman cabai ini biar bisa berbuah lebat juga. Kalau berbuah lebat itu kuncinya dipupuk, itu aja Kak. Dipupuk semakin kita rutin, mupuknya paling ditambahin pupuk-pupuk kayak KCL, kalsiumnya nanti bisalah buahnya bisa lebat, besar lah lebat, itulah lengket. Dan itu tadi saya bilang di awal tadi, faktor cuaca bisa satu gitu kan. Kalau cuaca hujan kali buah itu pun nggak mau lengket dia kan, buah-buah ini pasti bakalan rontok ini. Kalau ini kan alhamdulillah lah, buah atasnya bisa dikatakan lengket. Faktor cuaca berarti kalau hujan memang dia agak susah juga ya. Iya. Agak-agak ini juga kita deg-degan juga deg-degan ya. juga gitu. Gimana cara mengatasinya? Memang itu udah nggak bisa ini ya kalau cuaca ya. Iya. Mengatasinya memang ya harus berdoa berarti. Itu salah satunya Kak. Oke Bang Hadi, sedikit Bang Hadi mungkin bisa berikan motivasi juga nih, masih muda, 24 tahun, mau jalan 24 tahun, bisa punya kebun cabai seperti ini dan juga belajar sudah berapa lama Bang Hadi belajar ini untuk tanaman cabai ini?
lama lah kan, dulu sempat ikut-ikut sama senior-senior sana yang kemarin pun udah saya sebutin kan di awal-awal video saya itu. Ya ikut dulu belajar, ikut intinya kerja lah, kita kerja sambil disuruh belajar biar bisa kita terjun sendiri gitu, berani gitu kan. Kalau di cabai itu kuncinya wani terus apa ya, berani enggak gitu loh. Wani itu berani ya. Wani berani coba langsung gitu ya. Yang penting kita harus jangan malu untuk bertanya apapun itu. Kalau kita malu bertanya ya sesat di jalan. Ketika kalau kita nggak ada yang nggak kita pahami, segeralah kita tanyakan ke yang lebih paham gitu. Nggak mungkin kita di Lombok nanyanya ke tukang bengkel kan, jelas lain. Ini udah keberapa kalinya Bang Hadi ini untuk cabai ini Bang Hadi tanam dan sudah panen? Di sini ya? Iya. Kalau di sini masih awal-awal inilah di sini, makanya itu kan sambil mengamati setiap wilayah itu kan masing-masing dia kayak tanahnya berbeda. Itu salah satu kuncinya, tanah berbeda, terus hama lingkungan itu berbeda. Jadi di sini awal ini kunci pengamatan, kalau saya gitu, kunci pertama ini saya amatin dulu kayak mana ini, ada yang nanti kekurangan entah kayak kekurangan apanya, pH-nya ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah disinilah saya amatin, jadi saya tandain mana yang pH rendah, mana yang pH kekurangan pH gitu kan. Nah nanti buat nanam yang selanjutnya. Oke, berarti memang sudah belajar lama. Ini perdana Bang Hadi coba sendiri menanam cabenya ya. Kalau kemarin kan masih belajar juga ya. Itu di usia berapa tuh Bang Hadi waktu itu? Waktu itu sekitar 2017-18 lah saya ikut orang. Terus sekitar 2019 awal itu, iya 2018-19 itu saya udah nanam sendiri ya. Oke, berarti udah hampir 3 tahun juga nih ya menanam cabai ini, dan alhamdulillah cukup sukses juga ya. Alhamdulillah. Gagal pernah nggak nih? Iya pernah, setiap gagal. Pernah. Kegagalan juga pernah, nggak mungkin cuma langsung apa. Pasti setiap orang, setiap usaha lah mesti mengalami kegagalan. Dari kegagalan itu kita semakin dewasa ini. Dewasanya, aduh ini kayak mana biar nggak gagal lagi. Jadi harus kita berpikir ekstra gitu, apa yang harus kita benahkan, teliti lagi. Oke, berarti juga pernah gagal pastinya juga ya, dari belajar beberapa tahun lalu. Akhirnya berani mencoba, anak muda nih, umur 24 tahun. Dia punya cuan udah banyak ya dengan hasil cabenya ini ya sahabat YouTube Dedi TV. Oke, sahabat YouTube Dedi TV, demikian dibincang-bincang kita bersama petani muda. Saya bilang Bang Hadi nih, umur 24 tahun sudah, wah cabenya luas, setengah hektar dia bisa mengatasinya. Perhatiannya kepada cabai dulu kayaknya nih ya. Jadi ngumpulkan cuan dulu dengan nanam cabai baru ya. Nanti udah keluarga belum ya Bang? Udah. Oh udah ternyata nih sahabat YouTube Dedi TV. Ternyata dia sudah berkeluarga dan cuannya udah banyak juga, makanya dia terus berusaha, berani ya. Berani karena memang untuk ekonomi keluarga juga begitu ya Bang Hadi ya. Motivasi tuh Kak, kalau udah punya istri pasti, apalagi udah punya anak gitu kan, penyemangat buat kita juga. Kalau muda itu kuncinya gini, bener cuannya banyak tapi uangnya nggak kekumpul. Kalau masih muda. Masih muda. Kalau udah keluarga beda, udah ada kelihatan ya. Iya. Apalagi dengan ya berani nih menanam cabai di lahan setengah hektar, alhamdulillah cukup berhasil. Nah, begini udah ini 80 hari dan nanti juga akan panen ketiga. Iya. Akan panen ketiga, kita lihat nanti bagaimana panen ketiganya. Nah begitu sahabat YouTube Dedi TV, bincang-bincang kita bersama petani muda ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan tentang tanaman-tanaman cabai, bagaimana, nanti boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, nantikan video-video selanjutnya di YouTube Dedi TV. Sampai jumpa. Oke Bang Hadi. Oke. Kita lihat dulu di cabai-cabainya.